Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mahroni Primantara Putra, NIM 196212106 dari kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan progres ruang dalam saya, di mana saya mendapatkan coworking space. Pertama, yaitu di sini ada program ruang. Program ruang merupakan program yang berkaitan dengan aspek yang berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku penyelenggara kegiatan. Di sini ada kebutuhan dan jenis ruang. Kebutuhan ruang adalah seluruh ruang-ruang yang diperlukan oleh setiap kegiatan, sedangkan jenis ruang adalah ruang-ruang yang memiliki fungsi dan karakteristik yang sama dinyatakan dalam satu identitas. Di sini ada tabelnya, yaitu pertama yaitu jenis kegiatan mengadakan ruang rapat, kebutuhan ruang yaitu ruang rapat, jenis ruang yaitu ruang rapat dari segi fungsi dan karakteristik sama, tetapi jumlah orang yang masuk berbeda. Jumlahnya yaitu 3. Yang kedua yaitu tempat menyewa working space atau registrasi. Kebutuhan ruang yaitu ruang resepsionis, jenis ruangnya tidak ada. Jumlah ruang yang kita butuhkan yaitu 1. Jenis kegiatan yaitu buang air besar atau buang air kecil. Kebutuhan ruang yang kita butuhkan yaitu toilet di mana ada toilet pria dan wanita. Jenis ruang yaitu toilet dari segi fungsi dan karakter sama, tetapi penggunaan yang berbeda. Jumlahnya ada 2. Area bekerja, kebutuhan ruangnya yaitu area working space. Jumlah yang kita butuhkan yaitu 1. Yang kelima yaitu tempat mengadakan acara, seminar, sosialisasi, dan lain-lain. Kebutuhan ruang yaitu ruang acara, jumlahnya yaitu 1. Yang keenam yaitu tempat menenangkan pikiran akibat jenuh dalam pekerjaan. Kebutuhan ruang yaitu ruang komunal, jumlahnya ada 1. Yang ketujuh yaitu tempat bekerja dengan privat, yaitu kebutuhan ruang office, jumlahnya yaitu 1. Yang kedelapan yaitu memesan makanan dan minuman, kebutuhan ruang yaitu kafetaria, jumlahnya ada 1. Di sini yang kedua yaitu hubungan ruang. Hubungan ruang merupakan informasi yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya didasarkan atas jenis ruang dan proses kegiatan. Dinyatakan dalam hubungan erat, sedang, dan jauh. Yang warna hijau itu erat, lingkaran warna kuning yaitu sedang, dan lingkaran warna merah yaitu jauh. Teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah. Kelompok ruang yaitu mengelompokkan ruang ke dalam kelompok utama, penunjang, dan pendukung sesuai dengan urgensinya pada satu kesatuan sistem fungsi. Di sini ada tabelnya, yaitu pertama yaitu ruang utama. Ruang utama terdapat area working space, ruang rapat, ruang office, ruang acara. Ruang penunjang yaitu ruang komunal, toilet pria dan wanita, ruang resepsionis, dan ruang pendukung yaitu kafetaria. Selanjutnya yaitu sifat dan syarat ruang. Sifat ruang adalah karakter ruang berdasarkan kepentingan pelaku dinyatakan dalam sifat privat, semi, dan publik. Sedangkan syarat ruang adalah kondisi atau umum ataupun khusus yang dibutuhkan oleh setiap ruang berkaitan dengan fungsi ruang tersebut. Biasanya mempertimbangkan kenyamanan kegiatan dan berhubungan dengan perlengkapan bangunan atau sistem utilitas. Di sini ada tabelnya, teman-teman bisa lihat pada layar teman-teman. Ya, selanjutnya yaitu besaran ruang. Besaran ruang adalah analisis terhadap kebutuhan luas masing-masing ruang yang didasarkan atas kapasitas ruang, peralatan, dan perlengkapan kegiatan. Ada 2 syarat ruang untuk menentukan kebutuhan luar ruang, yaitu berdasarkan standar dan berdasarkan studi ruang. Di sini ada besaran ruang menggunakan sketsa besaran ruang berskala dari ukuran pada tabel sebelumnya. Teman-teman bisa lihat. Di sini selanjutnya yaitu organisasi ruang. Organisasi ruang merupakan tindakan menstruktur ruang berdasarkan atas proses kegiatan, jenis ruang, kelompok ruang, dan hubungan ruang. Teman-teman bisa lihat pada bagian di samping yaitu tempat masuk dan keluar. Kita langsung masuk ke lobi dan resepsionis, di mana setelah lobi resepsionis kiri kanannya ada kafe dan toilet. Terus masuk lagi ada ruang komunal, area working space, ruang rapat, ruang office, ruang acara, dan ruang rapat untuk khusus 8 orang. Di sini ada sirkulasi ruang. Sirkulasi ruang merupakan jalannya pergerakan dari seluruh kegiatan tanpa menggunakan mode transportasi dalam
fungsi kompleks sirkulasi ruang mempertimbangkan 3 komponen yaitu manusia, barang, dan kendaraan. Di sini keterangannya yang warna oranye itu adalah staf dan pengunjung berwarna biru. Teman-teman bisa lihat sirkulasi pada bagian di samping. Di sini tema dan konsep coworking space yang saya desain yaitu di mana saya menggunakan tema dan konsep greenhouse. Desain ini menyusung tema sebuah ruangan dengan nuansa alam yang kental dan dipadukan dengan penggunaan ruang serta kaca yang lebar membuat seolah-olah sedang berada di luar ruangan. Pencahayaan alami dari matahari juga membuat tubuh menjadi rileks dan nyaman. Dan untuk menciptakan ruangan yang dekat dengan alam, hal ini untuk memberikan sugesti positif karena tanaman hidup mengeluarkan oksigen dan dapat membantu daya pikir serta konsentrasi otak. Di sini konsep greenhouse ini sangat cocok digunakan untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan di mana tingkat polusi yang tinggi ditambah jalan yang macet serta cuaca yang panas. Moodboard coworking space pada konsep greenhouse di mana material yang digunakan yang mendominasi yaitu kayu, ada kaca, cat yang berwarna putih, dan keramik yang berwarna kecoklatan. Furnitur yang digunakan pada konsep greenhouse kurang lebih yaitu meja kayu, kursi kantor, dan ditambah dengan vegetasi untuk menambah kesan nuansa alam. Nah, di sini ada studi kasus Spiegel Semarang. Ini ada foto sebelum di redesign dan ini sesudah. Gedung Spiegel adalah bangunan kolonial yang dibangun pada tahun 1995. Bangunan ini dahulu merupakan sebuah toko serba ada. Ini melakukan penyesuaian fungsi menjadi sebuah restoran dan coworking space. Bangunan ini sama sekali tidak berubah tampaknya, tetapi cuma melakukan perbaikan pada tembok-tembok yang keropos pada bagian tapak dan mengganti beberapa jendela yang sudah rusak. Di sini ada foto interiornya, bisa teman-teman lihat pada bagian interior tetap mempertahankan bata expose pada bangunan sebelumnya, dan di mana pada lantai ini digunakan sebagai tempat restoran. Di sini ada juga studi kasus PT PPI menjadi hotel galeri dan kegiatan komersial. Pada fasad bangunan PT PPI, bangunan ini didominasi oleh kerusakan yang terjadi di bagian dinding. Kerusakan ini seperti adanya keretakan pada dinding dan pengelupasnya cat gedung pada bagian pintu dan jendela mengalami kekeroposan pada kayunya. Di sini setelah didesain pada bagian tangga tidak banyak mengalami perubahan, di mana masih mempertahankan model sebelumnya. Bisa teman-teman lihat, ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Di sini pada ruang kosong pada ruang PT PPI dirubah menjadi ruang galeri dan tidak banyak merubah kondisi ruang dan masih mempertahankan fitur asli bangunan, yaitu terdapat pada kolomnya masih dipertahankan dan tidak ada perubahan. Dan selanjutnya yaitu pada gambar di samping, ruang ini dirubah menjadi restoran dan tidak semua fitur pada bangunan ini dirubah, masih mempertahankan beberapa fitur asli pada bangunan seperti struktur dan sirkulasi. Pada ini pada gambar sebelumnya dan ini sesudahnya berubah menjadi tempat rumah makan atau restoran ya. Di sini Dena coworking space yang saya desain bisa teman-teman lihat pada gambar ini. Di sini ada potongannya juga. Dan di sini ada potongan BB-nya. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.